Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma wa amalan ya'lam. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita sehingga masih bisa hadir dalam rangkaian setelah kita menunaikan salat subuh ini untuk mencoba kembali mentadaburi, mempelajari ayat-ayat tentang surat Yasin di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari ini berbicara tentang ayat yang ke-31 dan 32 di dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dua ayat ini berbicara tentang pembelajaran sejarah orang-orang yang durhaka, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada Rasulullah dalam menghadapi orang-orang Quraisy di waktu itu kepada Nabi sekalian. Maka di ayat ke-31 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak melihat ahlakna qablahum minal qurun, kami membinasakan, kami mematikan orang-orang yang hidup pada waktu yang telah lalu. Annahum ilaihim la yarji'un, kalau mereka sudah mati, mereka tidak akan mungkin kembali ke dunia. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, masing-masing mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu akan dihadirkan oleh Allah apa yang sudah mereka kerjakan kepada Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di awal pembahasan surat Yasin itu bahwa orang-orang Quraisy secara umum Jazirah Arab itu selama 3.700 tahun tidak mendapati Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Ismail, yang paling dekat itu adalah Nabi Isa, 600 tahun. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW itu jaraknya 600 tahun. Tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan, tidak ada kitab yang diturunkan. Sehingga tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberikan pembelajaran kepada kita. Nah, kalau kita hidup di masa itu, Bapak dan Ibu,
Apa yang terjadi? Kekerasan hati. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan pembelajaran, tidak ada yang menasihati, karena semuanya merasa benar kepada diri sekalian. Tidak ada yang merasa dirinya salah atau kurang kepada diri. Maka di antara mereka ketika itu saling menghina, saling mencaci, saling membunuh, tidak hanya membunuh karakter tetapi juga membunuh fisik. Tidak hanya sampai di situ, anak-anak perempuan mereka pun dibunuh hidup-hidup kepada diri. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kalau memiliki anak perempuan itu menjadi hina. Tetapi berbeda dengan hari ini, kepada di Arab itu anak perempuan itu ditunggu-tunggu, diharap-harap. Kenapa? Kalau mereka menikah itu akan mendatangkan kekayaan dibandingkan laki-laki. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala itu dari awal surat ini bersumpah dengan Al-Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an itu, Bapak dan Ibu? Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita, di antaranya adalah bagaimana kita meyakini dan menyadari tentang keagungan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itulah yang akan memberikan arahan, bimbingan, petunjuk kepada siapapun yang hidup, kepada diri sekalian. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ladzina ya'malus solihati anna lahum ajrun kabir. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu untuk memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kita hidup kepada Ibu sebagai orang muslim, mengaku sebagai orang muslim, orang Islam, tetapi kita tidak mendekat kepada Al-Quran, kita tidak mendalami dan mencoba untuk mengerti tentang Al-Quran, lalu jalan hidup mana yang kita sedang tempuh kepada Ibu? Karena kehidupan kita itu hanya satu, Pak, Bu, menyembah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan ujian kepada kita, dan ujiannya berbeda-beda, tidak sama, Pak. Kita duduk sama-sama di Masjid Nurul Yakin ini, ujiannya beda-beda, Pak, nggak sama. Walaupun kita duduk di karpet yang sama hijaunya kepada dia, tetap tidak sama. Kenapa? Karena semua kita punya jalan hidup yang berbeda-beda. Suami istri, dia punya anak, semuanya punya jalan hidup sendiri-sendiri kepada dia. Tidak bisa disamakan dan tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan itu kepada diri kita, kepada diri sekalian. Makanya kenapa di dalam surat keempat, surat An-Nisa, Allah memberikan sebuah penekanan dari ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kata Allah, yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Aku ingin menjelaskan tentang aturan kehidupan ini. Yang mereka yang tinggal di langit, mereka yang tinggal di bumi tidak bisa sembarang tinggal, tidak bisa sembarang hidup tanpa mengikuti aturanku, kata Allah. Dan aku ingin jelaskan kepada kalian tentang orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia terdahulu, bukan yang sekarang. Allah ingin ceritakan itu agar ada motivasi, semangat pada diri kita untuk menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Sebab kalau sukses di hadapan manusia itu punya pangkat, punya posisi, punya kekayaan, dia terkenal, rumahnya besar, kendaraannya banyak. Bukan itu gitu. Itu tidak jadi jaminan kepada diri. Dan itu tidak akan kita bawa kalau kita mati. Sama sekali kita tidak bawa kepada diri. Malah dia akan menjadi saksi di kemudian hari di hadapan Allah yang bisa jadi saksi yang memberatkan kita. Untuk apa? Untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Allah, aku ingin agar kalian tidak berhenti bertaubat. Wallahu alimun hakim, karena Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Sekali lagi aku katakan kepada kalian, wahai hambaku, bertaubatlah kepadaku, karena pertaubatan itu sungguh aku sukai. Jadi Allah menyukai kita itu bertaubat kepada Dia. Ada salah, tidak ada salah, tetap bertaubat. Karena akan ada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengajak kamu kepada kesesatan. Yang kata kita itu baik, yang kata itu benar, Bapak dan Ibu, tapi malah menjadikan hati kita menyimpang
daripada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga dia menyimpang, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat ke-28-nya dalam surat An-Nisa itu Allah mengatakan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wahai hambaku, mengapa aku memerintahkan kepadamu untuk mengikuti aturanku, untuk mencontoh orang-orang yang terdahulu yang berhasil, karena aku ingin meringankan beban kalian. Jadi beban kita itu, Bapak dan Ibu, bukan masalah. Beban kita itu bukan fisik kita. Beban kita itu adalah kesalahan kita. Kenapa? Karena kita menjauh dari Allah Subhanahu. Maka kenapa di dalam surat 39 ayat yang ke-22 Allah katakan faman syarahallahu sadral Islam fa huwa nurun 'ala nurin min qalbi wa wailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Apabila Allah telah melapangkan dada hambanya, maka Allah akan memberikan Islam itu kesejukan, kedamaian, ketentraman di dalam hati. Tentu berbeda dengan orang-orang yang keras hatinya. Kenapa? Karena mereka sangat sedikit mengingat Allah. Artinya bukan berzikir, Pak. Seperti bertasbih itu, mohon maaf Bapak dan Ibu. Tapi mengingat Allah itu apa yang sudah Allah berikan selama ini kepada kita. Apa yang hilang, apa yang pergi, apa yang tidak kembali, itu tidak lebih banyak dibandingkan apa yang kita nikmati sampai hari ini. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh orang-orang Quraisy, Bapak dan Ibu. Mereka nyaman dengan kehidupan mereka. Maka kenapa Allah SWT katakan di dalam surat ke-35 di ayat yang ketiga, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatkah kalian akan kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian? Apakah ada Tuhan selain Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Allah bertanya, Pak, kepada kita. Maka Allah minta kita menjawab di dalam hati kita. Benar nggak kita kaya karena diri kita? Kita terkenal karena diri kita. Kita hidup sampai hari ini yang sudah tua, itu karena kita. Kita sehat pada pagi hari ini karena kita. Apakah jawabannya semua kita, Pak? Tidak. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan rumah tangga kita sampai hari ini tetap nyaman, tetap tenang, Pak. Itu bukan karena kita hebat. Karena banyak juga orang-orang yang memahami agama, orang-orang yang menceramahkan Bapak dan Ibu, ayat-ayat Allah itu putus. Itu hancur Bapak dan Ibu. Cerai-berai rumah tangganya. Kenapa? Karena dia tidak kembali kepada Allah. Seakan-akan bahwa dirinya itu lebih kuat tanpa Allah. Nggak bisa. Semua apa yang kita nikmati sampai hari ini itu bukan karena tangan kita, Pak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu. Maka kenapa seorang ulama mengatakan arif nafsaka minat tadbir. Faman qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Tenangkan jiwamu dari memikirkan urusan dunia. Karena apa yang sudah Allah rencanakan untuk dirimu, maka tidak perlu kamu sibuk memikirkannya. Pak, Ibu, sebelum kita hidup itu, Pak, sebelum kita diciptakan, sebelum Bapak Ibu sampai tua hari ini, itu urusan dunia sudah Allah tetapkan, Pak. Namanya takdir. Ya. Kita bakal lahir dari orang tua yang mana, lalu kita bakal besar di mana, lalu kita bakal menikah dengan siapa, lalu kita bakal tinggal di mana, dan sampai umur berapa, kerjanya di mana, sebagai apa. Pak, Ibu, semua sudah diatur semua. Ya, semua diatur oleh Allah, Bapak dan Ibu. Kenapa kita sibuk ngurusin dunia, Pak? Ngurusin anak kita bagaimana besok? Sudahlah Allah, Pak. Tetapi Allah meminta kepada kita, berusaha kamu sebagai manusia. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar. Di surat ke-6 ayat ke-135. Kata Allah, Bapak dan Ibu,
Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, wahai kaumku, berbuatlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak memaksakan kita, Pak, harus sama di antara kita. Allah tidak pernah memaksakan kita seperti apa yang Allah inginkan. Tetapi Allah katakan, lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Di dalam surat ke-64 ayat yang ke-16. Bertakwalah kamu kepadaku dengan semampu kamu. Tidak usah hati kita sibuk, Pak, ngurusin orang lain, Pak. Sudahlah, kita fokus pada diri kita sendiri, Kalaupun memang ada kesempatan kita berbuat baik, ya sudah, kita berbuat baik kepada sesama. Dan tidak perlu kita sibuk untuk menilai orang lain, karena bisa jadi kita lebih buruk, lebih jelek dibandingkan orang yang kita nilai, Bapak dan Ibu. Hanya kita tidak mengakui saja, Bapak dan Ibu, bahwa ada sifat-sifat yang tidak baik dan lebih banyak dibandingkan orang yang kita nilai, Bapak dan Ibu. Hanya Allah belum membuka pintu aib kita saja, Pak. Masih ditahan, masih ditutup sama Allah. Kenapa? Karena rahmatnya, Pak Badan. Bukan karena kita kuat. Ya, karena banyak juga orang-orang yang sudah lama hidupnya, Pak, sudah tua dia, tiba-tiba harus masuk penjara. Kenapa? Karena Allah buka di ujung akhir kehidupannya, Pak Badan. Untuk apa? Barangkali ini cara Allah untuk mengingatkan dia, cara Allah untuk membersihkan hatinya, cara Allah untuk memuliakannya, atau cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia bertaubat kepadanya. Kenapa? Karena selama ini dia merasa nyaman bahwa seakan-akan tidak ada manusia yang tahu tentang keburukan yang dia lakukan. Padahal kita tidak sadar bahwa ada Allah, Pak, bilang begitu. Allah yang memantau, memperhatikan kita. Makanya Rasulullah mengatakan satu-satunya ayat yang paling agung, yang paling besar di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Memiliki huruf 170 huruf, memiliki nama Allah di dalam ayat itu 17 kali disebut. Dan tidak ada ayat lain, surat lain yang menyebutkan dalam satu ayat itu 17 kali, kecuali hanya ayat kursi. Maka kenapa Rasulullah mengatakan, bacalah setelah sholat itu ayat kursi. Kenapa? Karena ayat itu akan menjadikan kamu masuk ke dalam surga. Bacalah minimal sehari semalam itu 12 kali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan. Bacalah ayat kursi itu di mana saja kamu berada, karena dia akan menyelamatkanmu. Itu, Pak. Sebab dari ayat kursi itu Allah melihat kita, Pak. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah istirahat, Allah tidak tuli, Bapak dan Ibu. Apapun yang kita kerjakan, baik sendiri ataupun bersama-sama, baik dalam keadaan terang ataupun gelap, Allah tahu. Nah, apakah ini tidak terpatri pada diri kita, Bapak dan Ibu, bahwa apa yang kita kerjakan itu, mau baik mau buruk, selalu dilihat oleh Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang Allah ingin katakan kepada kita bahwa, dan juga kepada Rasulullah secara khusus waktu itu, kenapa kalian tidak memperhatikan tentang kaum ataupun orang-orang yang aku binasakan dahulu, Bapak dan Ibu sekalian. Kaum 'Ad, ini kaumnya Nabi Hud, Bapak dan Ibu sekalian. Mereka ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, diberikan sanksi azab oleh Allah 7 malam 8 hari. Mengapa, Bapak dan Ibu? Karena mereka tidak mau mendengarkan dan mengikuti serta mengintrospeksi diri ketika Nabi Hud itu mengingatkan kepada mereka, Bapak dan Ibu. Datanglah angin yang sangat kencang, angin yang dingin, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu berlangsung 7 malam, 8 hari, Bapak dan Ibu. Yang menyebabkan semua tanaman mati, mereka juga sama mati dalam keadaan tersiksa, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu juga Allah menceritakan kepada kita orang-orang yang ataupun kaum yang binasa dahulu, kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, Bapak dan Ibu. Kaum yang terkenal mereka bisa memahat gunung-gunung, Pak. Maka kalau kita ke Urdun, ke Jordan, Bapak dan Ibu, kita akan lihat bukit-bukit yang dipahat oleh kaum Samud, Bapak dan Ibu. Ditambah lagi dengan tubuh mereka yang tinggi, besar, kekar, Bapak dan Ibu. Tetapi sayang, apa yang sudah Allah berikan kepada mereka itu tidak menjadi pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian. Yang akhirnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini pun juga diazab oleh Allah, disiksa.
Dan apakah kita masih ingat bagaimana Abraha yang ada di Yaman, Bapak dan Ibu, mencoba membawa pasukannya dan pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah, Bapak dan Ibu. Ya, sehingga kita hafal betul tentang surat Al-Fil itu. Bagaimana Allah menjadikan tentara Abraha dan kendaraan-kendaraannya termasuk gajah itu Allah jadikan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Dikalahkan oleh burung-burung ababil, burung-burung kecil Pak, yang membawa batu yang panas dari mana? Dari api neraka. Tapi mereka kuat membawanya. Ketika dijatuhkan kepada orang-orang Yaman tadi, kepada dari tentara Abraha ini dan kendaraannya, semuanya seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ya. Nah, apakah ini tidak menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup hari ini, Bapak dan Ibu, dan juga ini sebagai pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Allah hanya meminta kepada kita dalam ungkapan sebuah ulama itu, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Abdullah bin Aun mengatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan kita jadi tidak baik itu, Bapak dan Ibu, bukan karena orang lain, bukan karena orang itu, tetapi karena hubungan kita tidak baik dengan Allah, Pak. Maka Allah mengangkat, maka Allah mempermasalahkan. Kenapa? Kamu sih tidak baik dengan aku, kata Allah. Tetapi kalau kamu baik denganku, maka aku akan selesaikan masalahmu dengan semua orang, dengan apa yang kamu lakukan kepadanya. Malah Allah menyempurnakan kekurangan kita di waktu itu kepadanya. Maka kata Allah di dalam surat 65 di ayat 2 sampai ayat yang keempat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya denganku, bertakwa denganku, maka aku akan membukakan pintu masalahnya. Apa sih masalah kita ini, Pak? Masalah materi, Pak. Mohon maaf, Bu. Masalah harta. Supaya kita dikatakan punya status tinggi, Pak, kita harus banyak hartanya. Supaya status kita dihormati, Bapak dan Ibu, kita punya pangkat, kita punya fasilitas. Wah, Ibu, itu semua adalah alat yang sengaja Allah bikin hanya untuk menghiasi dunia, bukan menghiasi kita. Maka di dalam surat yang ketiga di ayat ke-14 Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwati wal an'am wal harth. Aku hiasi dunia itu dengan hawa nafsu. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan rumah yang besar? Siapa sih yang tidak mau terkenal, Pak? Setiap kita jalan, dipanggil orang, disapa orang. Siapa yang nggak mau? Siapa sih yang nggak mau anak-anaknya berhasil, Bapak dan Ibu? Bohong itu kalau kita tidak mau, Pak. Tetapi inilah yang Allah ingin katakan kepada kita, bahwa aku hiasi dunia itu dengan hawa nafsu, Pak. Ingin menguasai. Kalau kita tidak dihargai, kita marah, Pak. Ya, kita hancurkan apa yang sudah kita bikin tadi. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan. Orang tidak memuji kita, tidak menyanjung kita. Padahal semua itu terjadi atas izin Allah. Qul innal amra kullahu lillah. Di dalam surat ketiga ayat ke-154 itu. Semua perkara itu ada di tanganku, kata Allah. Nyawamu, keluargamu, hidupmu, makanmu, sehatmu, hartamu, semua ada di tanganku, kata Allah. Tidak ada di tangan kita. Tapi kadang-kadang kita ini jadi sombong, Pak. Jadi angkuh. Jadi bangga diri, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena selama ini Allah belum menurunkan tantangan itu. Padahal dia rasa ataupun tidak dia rasa, ketika dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, Bapak dan Ibu sekalian, dia tidak kerjakan, itu tanda bahwa Allah sudah melupakan dirinya kepada Tuhan. Jadi, Bapak dan Ibu, orang yang lupa dengan dirinya itu biasanya orang yang lupa dengan Tuhannya. Maka disebutkan oleh seorang ulama, ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasi al-basira minka.
Kesungguhanmu dalam mencari rezeki itu pasti akan dapat, Bapak dan. Jadi ketika kita berikhtiar dengan maksimal, Pak, insya Allah rezeki kita bakal dapat, Pak. Tidak mungkin Allah tidak kasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Di surat yang ke-11 ayat ke-6. Tidak ada satupun makhluk melata, binatang yang hidup di bumi ini kecuali aku yang mencukupkannya. Kalau binatang saja dicukupkan kebutuhannya, Pak, kita manusia sudah pasti, Pak. Tapi Allah mencontohkan kepada kita bukan manusia, binatang, Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak lebih sempurna dibandingkan kita, Bapak dan Ibu. Itu tetap diberikan haknya. Aku tahu di mana binatang itu tinggal. Aku tahu di mana dia menyimpan sesuatu. Karena semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Bapak dan Ibu sekalian. Maka di surat ke-29 di ayat 60 Allah katakan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak dari makhlukku, dari para binatang itu yang tidak mampu membawa rezekinya, aku yang mendatangkan kepada para binatang itu dan juga aku yang mendatangkan rezeki itu kepada kalian. Jadi bukan kita, Pak. Nah, ini yang tidak diingat oleh orang-orang Quraisy, Pak. Yang mereka hidup lama, hidup panjang di Jazirah Arab, di Mekah itu, tetapi mereka tetap menyembah patung kepada dia. Ya, membanggakan dirinya kepada dia. Dia lupa bahwa apa yang dia dapatkan itu selama ini itu Allah yang memberikannya. Masalah mereka itu bisa selesai karena Allah yang menyelesaikannya, bukan mereka kepada dia. Nah, ini semestinya yang menjadi pembelajaran bagi diri kita. Ya, pelajaran ini besar pada diri kita. Mengapa demikian? Bahwa tadi disebutkan kesungguhanmu untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan dunia itu pasti. Tetapi kamu jangan mengurangi kewajiban yang sudah Allah tetapkan pada dirimu yang akan menyebabkan mata hatimu menjadi tertutup. Mata hati kita menjadi tertutup, Pak Ibu. Kenapa tertutup, Bapak dan Ibu? Karena kita sibuk dengan urusan dunia, Pak. Sholat ditinggalkan, kadang-kadang Senin Kamis sholatnya seperti puasa Senin Kamis, Pak. Kalau puasa Senin Kamis masih mending, Pak. Karena puasa. Lah ini sholat Senin Kamis, Bapak dan Ibu. Ya kalau ingatnya saja sholat, kalau nggak ingat ya nggak sholat. Begitu pula zakat nggak dibayarkan, sedekah tidak dilakukan, apalagi infak, Bapak dan Ibu. Tidak baik dengan sesama, selalu bikin ribut, selalu bikin fitnah, Bapak dan Ibu sekalian. Inilah yang menyebabkan tanda-tanda, Bapak dan Ibu, kematian hati. Ya. Maka Rasulullah SAW itu punya tugas yang sangat berat, Pak. Kenapa? Karena menghadapi orang-orang yang hidup selama 3.700 tahun yang tidak pernah diingatkan oleh orang tua mereka, oleh kakek mereka, buyut-buyut mereka, sampai juga Allah tidak menurunkan kenabian dan kerasulan selama itu, Pak. Maka tadi kita bayangkan, nah kalau kita, Pak, selama 50 tahun, 60 tahun, gak ada yang menegur, gak ada yang mengingatkan. Ada mengingatkan Bapak dan kita tolak, Pak. Itu hati semakin hari semakin keras, Pak. Walaupun muka cantik, muka ganteng, gak ada urusan, Pak. Gak ada urusan. Karena kita hidup hanya untuk Allah, Pak Ibu, bukan untuk dunia ini, Bapak dan Ibu. Dan kita sadar bahwa saudara kita, tetangga kita, teman kita yang tinggal di tempat ini, banyaknya sudah meninggal dunia. Apakah itu tidak menjadi pembelajaran bahwa kita juga sedang menunggu, menanti waktu itu? Jadi hidup kita ini, Bapak dan Ibu, sedang menunggu waktu apa? Giliran kita pergi, Pak, selama-lamanya. Ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim ibnu Adam mengatakan, Bapak dan Ibu, tentang hati yang keras. Ya. Kenapa hati itu keras? Araftumullah wa lam tu'tu haqqahu. Kamu kenali Allah. Kamu tahu Allah, tetapi kamu tidak melaksanakan apa yang Allah inginkan pada diri. Wajar hatinya menjadi keras, Pak. Kata Ibrahim ibnu Adham, seorang ulama besar di Irak, Bapak dan di Basrah. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kamu baca Al-Qur'an, tetapi kamu tidak amalkan. Mohon maaf ya, Pak Ibu. Kita sering baca surat Yasin di malam Jumat, tapi terkadang sholat kita keteter. Kalau keteter masih enak, Pak. Kenapa? Susah kencing, maka dia pakai selang. Nah,
Namanya keteter kan. Pertanyaannya, orang yang pakai keteter boleh sholat nggak? Boleh Pak, selagi air kencingnya itu tidak bocor Pak dari kantongnya. Tetap sholat Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya karena dia ada selang Pak. Ada selangnya Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu, jangan sampai kita baca Al-Quran Pak, kita dengungkan Al-Quran. Tetapi apa? Kata Ibrahim Adab, walam ta'amalu bihi. Kamu tidak kerjakan isinya Pak. Apalagi yang mohon maaf Bapak dan Ibu, kita baca surat Yasin Pak. Ini nggak main-main Pak surat Yasin. Kenapa? Membangun kekuatan akidah pada diri kita. Nah sisi lain malah kita melanggar apa yang Allah inginkan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Akaltum ni'mataka rabbikum wa lam tashkuru lahu. Kamu makan semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dirimu, tapi kamu nggak bersyukur. Ya, kita nggak bersyukur Bapak dan Ibu. Padahal Allah katakan di dalam surat ke-14 ayat yang ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Aku memahami tentang perasaanmu wahai hambaku. Allah itu tahu Pak perasaan kita. Apa perasaan kita Bapak dan Ibu? Cepat Ustaz, bicaranya itu sarapan sudah siap. Enggak ya Pak ya. Ya. Allah tahu tentang perasaan kita. Apa sih masalah kita pagi ini Bapak dan Allah tahu. Hanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat pada diri. Ayo bersyukur saja kamu. Nikmati kenapa? Karena apa yang aku berikan itu adalah takdirmu. Kalau dia sudah terjadi namanya qadarullah, kalau dia belum terjadi namanya takdir Pak. Nah ini yang kita tidak perlu tahu Pak, dan jangan ingin tahu. Kenapa? Ini urusan Allah Pak. Kalau kita ingin tahu Pak, pusing, stres Pak kita dibuatnya. Itu rumah sakit jiwa masih sepi kan? Di rumah sakit jiwa tinggalnya. Masih sepi rumah sakit jiwa. Kenapa kita menjadi penyakit jiwa Bapak dan? Karena kita tidak mau menerima apa yang Allah berikan. Makanya orang-orang Quraisy di waktu Rasulullah itu menjadi seorang nabi dan rasul tidak mau menerima Pak, menolak dia. Malah Rasulullah itu diusir ke Taif. Malah Rasulullah itu akan dibunuh Pak. Ya, malah dilempari setiap kali dengan batu, dengan kotoran onta Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sampai akhirnya Rasulullah dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan apa? Jawaban tentang masalah. Apa jawaban itu Bapak dan Ibu? Salat. Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Di surat 11 ayat ke-114. Maka dirikanlah salat ya Muhammad dengan umatmu dari mulai pagi sampai waktu asar, dari mulai awal malam maghrib sampai waktu isya. 5 waktu itu, dan di antara 5 waktu itu ada kebaikan-kebaikan yang akan menutup segala dosa-dosamu, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Maka ayat ini Bapak dan Ibu, kalau dalam penjelasannya turun setelah Rasulullah Isra wal Mi'raj, ingin menandakan bahwa tidak perlu kamu bersusah-susah untuk mengkodok sholatmu, maka dengan kamu memperbaiki dirimu dan memperbaiki sholatmu hari ini sampai datangnya kematian pada dirimu, maka Allah sudah ampunkan dosamu yang terdahulu. Tapi ayat ini kan jarang disentuh Pak di Isra Mi'raj. Kita hanya menyentuh surat ke-17 ayat yang pertama. Itu saja. Tetapi kita tidak menyentuh jawaban Allah bahwa setelah diwajibkan sholat itu ada satu jawaban yang Allah katakan, yang dulu yang kamu tidak sholat ya sudahlah. Yang sekarang yang penting kamu perbaiki sholatmu hari ini sampai datangnya kiamat, datangnya kematian, maka Allah akan ampuni dosamu yang kecil ataupun yang besar. Itu janji Allah Pak. Tetapi janji ini kita tidak sentuh Pak, kita tidak ambil, kita tidak lakukan Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga akhirnya apa? Hati kita menjadi keras lagi. Keras Pak. Ya. Qultum annal mautal haqq wa lam tasta'iddu lahu. Kamu katakan bahwa kematian itu pasti datang, tapi kamu tidak mempersiapkannya. Yang kamu persiapkan hanya dunia Pak, untuk anak-anak ke depan kira-kira apalah warisan yang paling bagus, apa yang mau dikasih. Itu yang dibayangin Pak. Pokoknya ini kalau aku mati, ayah mati, ya bapak mati, kalian aman. Kenapa? Ini harta banyak. Apakah itu bisa menjamin Pak? Banyak orang-orang yang bapak dan ibu mendapatkan warisan dari orang tuanya setelah meninggal dunia, malah cekcok, malah saling bunuh, saling rampas kepada ibu sekalian.
Kenapa? Karena hati tadi yang keras, hati tadi yang sakit kepada. Maka Rasulullah katakan bagi mereka yang banyak hartanya, jangan menunggu mati, segera dihibahkan untuk anak. Kalau tidak ada hartanya, Bapak dan Ibu, tidak perlu diwariskan dan dihibahkan, karena tidak ada hartanya. Sudahlah. Apa yang mau dihibahkan Pak diwarisi? Orang nggak ada hartanya, ya kan? Ya warisannya paling ilmu, ketauladanan, kepada contoh. Nah itulah yang mau kita wariskan kepada Ibu sekalian. Kalau tidak ada harta tadi kepada. Jadi bisa jadi harta itu menjadi bumerang buat kita kepada. Maka kenapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan begini, "Idza aradta an ta'rifa qadruka indah fanzur fi madza yufid." Jika kamu ingin tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah bagaimana Allah menempatkan dirimu. Jadi kalau kita ingin tahu Bapak dan Ibu bahwa kita ini menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menempatkan diri kita seperti apa yang Dia inginkan. Duduk dengan orang-orang soleh, kepada duduk di dalam majelis ilmu, didatangkan kita ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu. Itu bukan karena masalah kewajiban Bapak dan Ibu, tapi dari kalimat ini bahwa itulah tanda bahwa Allah mencintai. Allah mencintaimu. Sebab bisa jadi ada orang-orang yang Allah tidak sentuh, Pak, walaupun dekat. Mohon maaf dengan masjid. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun dia tahu tentang masalah hukum agama, Bapak dan, tetapi tidak dipilih sama Allah untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Maka bersyukurlah kita, Bapak dan Ibu, kalau di pagi hari ini kita dipilih oleh Allah sebagaimana kalimat tadi menandakan bahwa Allah itu sayang sama kita. Walaupun bisa jadi ada di antara Bapak dan Ibu, mohon maaf nih, bukan mau seuzon, niatnya beda Pak. Ada niatnya itu, daripada di rumah tidur, mendingan duduk di sini Pak ya. Kan gitu Pak. Saya tidak seuzon Pak, barangkali ada. Atau barangkali datang kemari hanya ingin melihat ustadznya saja. Ustadz ngomong apa sih pagi ini? Dan Ibu sekalian. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya. Dari apa yang Allah katakan kepada beliau, orang yang duduk dalam sebuah majelis, walaupun niat dia itu bukan untuk mendengarkan ceramah itu, hanya dia berada di dalam majelis itu, maka Allah akan menghilangkan kesengsaraan, penderitaan, kesulitan pada dirinya, karena dia duduk bersama orang-orang yang Allah pilih. Nah, jadi Bapak dan Ibu nggak ngerti sampai sini tidur, pokoknya duduk aja di sini. Dapat keberkahannya, Pak. Ya, paham nggak paham, Ibu? Pokoknya duduk aja di sini. Datang pokoknya di hari Sabtu, tapi tidak setiap Sabtu, Pak. Ya, nanti kalau Sabtu yang lain itu Ayah Ambo yang ngisi. Ya, Ayah Ambo yang ngisi, bukan saya. Jatuhnya 2 minggu sekali, Pak. Berbagi dengan Siratul Mustaqim, Pak. Nurul yakin, cahaya yakin, Pak. Kenapa? Karena ada Siratul Mustaqim. Makanya jalannya lurus, Pak. Nggak rusak jalannya. Lurus. Hanya ada jembatan, Pak. Ada jembatan, hati-hati, Pak. Bisa-bisa apa? Meloncat kita. Karena saking tingginya jembatan itu. Ya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 ayat tadi yang menjelaskan kepada kita bagaimana Allah ingin menceritakan kepada Rasulullah dalam menghadapi orang-orang Quraisy yang mereka itu sifatnya seperti manusia dahulu. Hanya pertanyaannya, kok kenapa Allah biarkan? Dan kenapa Allah ciptakan? Supaya ada cerita pengulangan, Pak. Sebab kalau kita ini nggak diulang-ulang, Pak, kita lupa. Makanya surat Ar-Rahman itu kan diulangnya 31 kali, Pak. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sudah diulang 31 kali, Pak. Masih lupa lagi, Pak. Makanya kenapa rukun dalam sholat itu adalah surat Al-Fatihah, Pak. Dan dijelaskan di dalam Di dalam surat yang ke-15 di ayat 87 bahwa surat yang diulang-ulang 7 kali itu adalah surat Al-Fatihah. 7 kali itu Bapak dan Ibu, 7 ayat itu
berarti dari mulai bismillah, Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu bagian daripada ayat. Maka dibaca bismillahnya dengan jahar, Pak, dengan keras. Tetapi pendapat Abu Hanifah itu hanya pembuka. Maka beliau membacanya dengan sir. Kepada itu. Tetapi Imam Malik tidak. Dia hanya pelengkap bismillah itu. Maka dibacanya di dalam hati. Jadi nggak usah ribut, Pak Ibu. Kita bilang, oh ini yang kencang nih NU nih. Kalau yang sir dia Muhammadiyah. Nah kalau yang Imam Malik tadi siapa, Pak? Kan dalam hati. Pada ibu sekalian, semuanya benar, Pak. Yang nggak benar itu yang nggak baca Al-Fatihah, Pak. Batal sholat. Batal, Pak. Kenapa? Karena dia rukun, harus dilakukan pada ibu sekalian. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bahwa Allah menceritakan ini kepada kita agar menjadi pembelajaran yang besar, Bapak dan Ibu, bahwa ada cerita yang diulangi oleh Allah untuk mengingatkan kita, apalagi kita sering sekali membaca surat Yasin ini. Sehingga jangan sampai surat Yasin yang kita baca malah mengeraskan hati kita, Pak, bukan malah melembutkan hati kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan sinyalnya, hidayahnya itu belum banyak, belum penuh. Kalau Bapak dan Ibu kita mengecas HP itu, maka kita meminta kepada Allah supaya Allah penuhkan, supaya Allah naikkan casannya itu, artinya hidayah kita tadi, Bapak dan Ibu. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cahaya yang sempurna. Maka ada satu doa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk orang-orang yang bertaubatan nasuha di dalam surat ke-66 ayat yang ke-8. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya pada hati kami, pada wajah kami, pada fisik kami, pada semua usaha ataupun urusan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, karena Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik kepada Ibu, kita masih punya waktu sebelum syuruk. Kalau ada yang mau menyempurnakan, mau melengkapi, atau mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memahami Tuhan itu adalah petunjuk bagi manusia. Tetapi dalam wujudnya petunjuk itu banyak keremehkan. Seperti yang tadi selalu membaca Al-Quran tapi tidak memahami apa petunjuk itu. Contohnya begini. Dan barang siapa yang bersungguh, dia akan datang. Begitu juga tadi, siapa saja yang bersungguh adalah yang Allah, maka akan ditambah. Namanya yang berbeda itu, mungkin saat ini banyak orang yang tidak menyadari, tidak memahami wujud syukur itu. Misalnya, atas tema kesehatan, tema kemampuan, tema ilmu, dan lain sebagainya. Apakah itu yang membuat tidak adanya Allah memberikan nama itu? Nah, Jadi jangankan kita, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, itu tidak diberikan petunjuk sampai matinya. Walaupun Nabi Nuh mengatakan jadikan istri dan anak itu bagian dari keluarga. Maka ghairu amal saleh, karena dia tidak melakukan amal kebaikan yang bagaimana dengan pamannya Rasulullah, Abu Thalib, yang memelihara Rasulullah dari umur yang sampai wafatnya. Bagaimana wafatnya kepada mati dalam keadaan. Lalu Rasulullah katakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, berikan dia pahala yang terbaik, karena dia sudah menjaga Nabi-Mu, Rasul-Mu, dia sudah menjaga, menolong kita. Tapi apa yang Allah katakan di surat
28 ayat 50. Innaka la tahdi man ahbabta walakin huwa yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk dari siapa yang kau cintai, karena aku yang memilih petunjuk pada Anda. Jadi permasalahan di sini Bapak dan Ibu adalah pilihan. Allah yang memilih hambanya untuk beriman. Allah yang menetapkan hambanya itu beriman atau tidak kepadanya. Nah, kita tidak usah mikirkan masalah itu, Pak. Itu urusan Allah. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita ini bakal beriman atau bakal tetap beriman, kita tidak tahu. Yang Allah hanya minta kepada kita itu, Bapak dan Ibu, adalah lakukan sesuatu. Berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita perbuat itu, Bapak dan Ibu, akan mendatangkan hidayah. Allah akan memberikan kekuatan kepada diri kita dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena seakan-akan bahwa kita pantas untuk mendapatkan cinta Allah itu. Makanya kenapa Allah uji? Nah, ujian itu bagian daripada menguji hati, bukan menguji fisik. Jadi kalau kita ini penyakit fisik, Bapak dan Ibu, itu bukan fisik yang diuji, tapi hati kita yang diuji. Apakah ketika fisik kita diuji, hati kita tetap kepada Allah? Apakah masalah yang kita hadapi tadi kita kembalikan lagi kepada Allah? Dan apakah kita yakin bahwa Allah bakal menyelesaikan masalah kita? Jadi ini yang Allah ingin sodorkan kepada kita, kepada Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa permasalahan hidayah itu bukan milik kita, milik Allah. Allah yang akan pilih. Nah, tapi ada tidak usaha kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, ya, agar apa? Agar Allah mendatangkan itu kepada kita. Nah, tentu banyak sekali cara Pak, yang Allah contohkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah juga contohkan di dalam hadis. Supaya apa? Supaya kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya ikuti apa yang Allah inginkan. Ya. Maka di dalam surat ke-6 ayat yang ke-132 Allah berfirman, "Wa likullin darajatun mimma." Setiap manusia itu akan mendapatkan derajat ganjaran sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya kalau dia mengerjakan yang buruk, Pak, ya dapat yang buruk. Kalau dia mengerjakan yang baik, ya pasti dapat yang baik. Walaupun nanti ditimbang oleh Allah antara kebaikan dan keburukan. Kita ambil contoh lah kepada tentang hadis wanita yang berbuat zina, tetapi di sisi lain ada kebaikan yang dia lakukan. Ketika seekor anjing itu kehausan, dia mencoba untuk mengambil air dengan sepatunya, lalu dia berikan, bukan sepatunya, tapi air yang ada di sepatu itu, untuk supaya si anjing ini tidak kehausan. Apa kata Rasulullah? Dia akan masuk surga. Tapi Rasulullah tidak katakan kapan dia masuk. Tidak bisa langsung masuk, karena itu urusan Allah. Dia masuk surga, tapi terpaksa dia harus transit dulu. Pak. Gimana? Lah 1 hari di neraka itu kan 1000 tahun di dunia, Pak. Ada yang mau coba? 1 hari di neraka, Pak. Itu seperti kita hidup 1000 tahun di dunia, Bapak. Jangan coba-coba. Ya. Jadi kalau kita naik pesawat, Pak, kita mau mana? Ke Makassar, Pak. Dari Jambi, itu kan transitnya di Jakarta. Iya, Bilal lagi, Pak. Lama banget. Lama banget, Pak. Itu 4 jam di dunia, Pak. Kalau di neraka di mana? Iya. Berarti kalau 4 jam satu hari tadi berapa lama? Kalau 1000 tahun di dunia. Sama seperti kita juga hidup di surga itu, 1 hari di surga seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Nggak bisa coba-coba, Pak. Kenapa? Nggak bisa balik lagi, Pak. Sudah pergi ya pergi, udah nggak balik lagi kepada. Nah ini kan yang tadi disebutkan oleh Allah itu, orang-orang Quraisy mengatakan bahwa mereka akan pulang lagi, akan kembali lagi hidup, tetapi hidup yang lebih baik dibandingkan hidupnya. Tapi kan dia tidak punya amalan, tidak punya persiapan. Nah jadi tentang permasalahan petunjuk itu hak Allah, itu Allah. Tapi ada tidak usaha dari kita. Maka tadi saya katakan di surat 6 ayat 135 itu, "Qul ya qaumi man ala makanatikum inni 'amil fa sawfa ta'lamun man taqulu lahu aqibatu dar."
umatnya, kepada hambaku, wahai kaumku, berbuatlah kalian semampu kalian, karena aku juga berbuat. Jadi tidak hanya kita saja Pak diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk berbuat, untuk beramal, untuk bekerja, untuk memanage, untuk menata, untuk merancang. Silakan. Karena aku juga sama melakukan seperti kalian. Fasaufa ta'lamun. Kelak kita akan tahu. Man takunul aqibatu dar. Siapa yang bakal sukses di akhirat. Itu Pak. Maka tadi saya katakan kepada Ibu bahwa tidak usah sibuk untuk menilai orang lain. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang kita nilai buruk, jelek, maka lebih cepat yang masuk ke dalam surga. Dengan izin Allah. Kenapa? Karena ada amalan yang kita tidak tahu Pak, bahwa itu yang menjamin dia dari Allah masuk ke dalam surga. Di ujung kehidupan. Maka kenapa di dalam surat 39 ayat ke-53 mengatakan qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya Muhammad, katakan kepada hamba-Ku, kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah yang memiliki banyak dosa, yang melampaui batas dosanya, atau yang sepenuh bumi dosanya kepada para ulama tafsir mengatakan sepenuh bumi kepada, jangan kalian berputus asa akan rahmatku, akan pertolonganku, akan kasih sayangku, akan perhatianku, karena aku akan menghapuskan semua dosa. Jadi Allah saja Pak mau menghapuskan kita punya dosa yang begitu banyak. Yang penting jangan berbuat syirik saja kepada. Ya. Kalau kita berbuat syirik, ya terpaksa kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha kepada. Tetapi Allah mengatakan bahwa sebesar apapun dosa, sebanyak apapun dosa kamu datang kepada Allah meminta ampun, maka Allah akan ampuni, Allah hapuskan semua dosa. Masya Allah, Pak. Itu bijaksananya Allah. Kalau kita nggak mungkin Pak, kau nggak mungkin masuk surga. Mohon maaf, kenapa? Kau selama tinggal di Rawasari bikin masalah terus, masuk neraka kok. Nah, rupanya dilihat Pak, sama-sama masuk surga. Lalu kita tanya orang yang kita pernah marahin di dunia, Pak, macam mana kau bisa masuk surga? Kau kan mau banyak berbuat salah. Kayak kita yang punya surga. Udah nih sekarang. Jadi jangan kaget kepada bisa jadi orang yang kita hina dulu di dunia Pak malah dimasukkan Allah ke dalam surga karena sebelum dia wafat dia bertaubat surga. Doakan saja kepada dia, mudah-mudahan saudara kita tadi yang belum dapat hidayah itu mendapatkan hidayah di ujung daripada kehidupan kalau tidak sekarang di ujungnya. Bagaimana caranya? Itu cara Allah. Kita hanya mendoakan saja mudah-mudahan lebih baik. Maka di dalam surat ke-29 ayat yang ke-6 tadi yang dikatakan oleh ayat itu wa man jahada fa innama yujahidu bi nafsi innallaha la-ghaniyyun 'anil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang dia berjuang, barang siapa yang dia berjihad dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala untuk diri. Dan Allah Maha Kaya serta tidak berharap akan kekayaan dari Allah. Allah nggak butuh kekayaan kita. Jadi ini proses yang Allah ingin katakan kepada kita bahwa ini tugas kita kepada Ibu sebagai manusia di bumi ini ayo lakukan sesuatu supaya Allah senang, ya, supaya Allah suka dengan kita. Maka kata Allah di dalam surat kelima ayat yang ke-12, qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa ata'tumuhu wa aqamtumullaha wal hasanah. Aku akan bersama wahai hamba-Ku selagi kamu satu mendirikan sholat. Ya sudah Pak. Sementara dia hanya baru memahami tentang sholat itu wajib. Bukan sholat itu menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi kepribadian. Enggak. Dia baru sampai pada dasar apa? Pada dasar dia wajib. Habis sholat dia mencuri Pak, kosong lagi. Lalu sholat lagi, mencuri lagi, kosong lagi. Kayak di pom bensin. Kita mulai dari nol ya Pak. Nol lagi. Enggak apa-apa. Kenapa? Hidayahnya harus sebatas itu. Doakan saja, karena kita nggak tahu di kemudian hari. Ya kan? Wa ma tadri nafsu madza taksibu. Di surat 31 ayat 34. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi besok. Ya, maka ada orang yang awalnya soleh,
kematiannya suul khotimah. Ada orang yang toleh, tetapi matinya di ujungnya husnul khotimah. Kita nggak tahu. Itu urusan Allah. Yang penting kita berbuat, doakan semua orang bahwa kan orang itu kalau semakin dekat dengan Allah, Pak, semakin banyak beribadah kepada Allah, kita akan memiliki sifat tawadu. Sifat tawadu apa? Rendah hati, seperti padi, semakin terisi semakin merunduk. Bukan tawadu itu tahu warna duit, Pak. Bukan. Kan biasanya kalau tawadu itu kan waktu pemilihan, Pak. Itu tawadu, Pak. Tahu warna duit. Mana yang merah, mana yang biru, mana yang hijau. Namanya tawadu itu. Ya, nggak bisa beda dari sekarang. Tapi tawadu itu semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia memperbanyak dirinya beribadah kepada Allah, itu semakin bahwa dia melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Walaupun memang dia melihat dari kacamatanya orang itu tidak lebih baik dibandingkan dirinya, tetapi sebagai orang yang tawadu tadi, Bapak dan Ibu, dia akan mengatakan pada diri, Anda lebih baik. Kenapa? Karena Anda saya mendapatkan hikmah pembelajaran. Karena Anda saya bisa belajar, sabar, ikhlas, dan bisa menerima. Banyak hal berbeda. Maka perkataan orang yang beriman itu dalam menghadapi orang-orang yang ada di bawahnya akan mengatakan kepada Allah di surat ketiga ayat 91. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami daripada amarah. Kita bawanya memarah terus. Kita sudah nasihati, sudah ingatkan, belum juga berubah, Pak. Nah itu masalah waktu Allah yang menentukan kita. Yang penting jangan berhenti untuk mengingatkan. Ingatkan lagi. Dia masih melakukan, ingatkan lagi. Kenapa? Karena nanti kita akan ditanya sama Allah. Jangan bosan, Pak. Kalau kita makan aja nggak bosan kan? Kan nggak bosan makan. Ya, malah makan nggak pernah kita kita delete, Pak. Ya kan? Tapi kalau sholat, Pak, Pak, saya ngurusin pasien di rumah sakit Arafah itu, Bapak dan kadang-kadang suka mengingatkan, jangan lupa saya bunda di sholat. Ustaz, Allah kan tahu kami lagi sakit, jadi nggak perlu kami sholat. Kenapa? Ya, kami kan sakit. Ya, kan kalau nggak bisa pakai air wudhu kan bisa tayamum. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, kami sholatkan. Iya kan, Pak? Kan terakhir itu kan isyarat, tidak isyarat, ya kami sholatkan. Ya sama seperti anak-anak. Oh nanti dulu sholat, udah. Sekarang gini aja, abang atau mbak berbaring, biar mama yang sholatin kamu. Nggak mau, Pak. Iya kan, daripada ngoceh-ngoceh sampai berbusa-busa, Pak, ngomong kayak gitu. Jadi, pasien itu kayak begitu, Pak, di rumah sakit. Kenapa? Allah kan tahu kami lagi susah, lagi sakit. Saya tanya, makan istirahat nggak? Makan libur nggak? Enggak, Ustaz, tetap makan. Ya, saya bilang, makan aja nggak ada libur. Saya bilang itu waktu sakit. Kenapa sholat jadi libur? Atau bapak ayat saya bilang, saya kan laki-laki, Ustaz. Kayak bapak perempuan aja. Itu kan. Ya, kadang-kadang dokternya pun kita mintakan lagi, kita ingatkan lagi. Anda sudah dapat rezeki dari Allah, didatangkan pasien yang banyak, mendapatkan uang juga yang banyak. Kenapa Anda tidak mendatangi sholat ketika Allah memanggil Anda? Banyak alasan. Kenapa? Nah disitulah Allah akan mengeraskan hati. Kenapa? Karena panggilan-panggilan Allah itu tidak menjadi penyejuk hati dan menjadi motivasi pada diri kita. Ya. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam kepada satu pertanyaan. Baik, kemudian waktunya dalam besok nanti kita berdoa kepada Allah selalu memberkahi kita semua. Selalu memberikan petunjuk kepada kita semua yang ada di masjid ini dan juga anak saudara-saudara kita di luar sana. Sehingga mudah-mudahan kita tidak hanya kita saja yang masuk surga, tapi kita berharap semua orang yang ada di luar hari ini sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad imamil awwalin wa akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumid. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa ta'awwat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wafiq Allahumma wa bidataha wa adim muddaha wa subulaha wa mala'amin
بحمدك الذي لا يخلو وشر صدورها بخير إيمانك وجميل التوكل عليك وأحيي بمعرفتك وأميت على شهادتك في السبيل إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.